Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami tim PKMGT yang mewakili Fakultas Kesehatan Masyarakat akan menyampaikan gagasan kami. Tim PKMGT kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Sasanti, Almadinah, dan juga Talita. Pada kesempatan kali ini, sebelum kami menyampaikan gagasan kami, izinkanlah kami untuk menyampaikan sedikit cerita yang dapat memberikan gambaran tentang gagasan yang akan kami jelaskan selanjutnya. Alkisah, di sebuah desa bernama Desa Nasik Malang, ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Suami perempuan tersebut meninggalkan warisan berupa sebuah rumah potong hewan dan beberapa ekor sapi peliharaannya. Dalam pengoperasiannya, rumah potong hewan tersebut menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar dan membutuhkan energi listrik dalam jumlah yang besar pula. Perempuan tersebut pun kebingungan karena ia harus mengeluarkan uang untuk mengolah limbah yang dihasilkan oleh RPH. Sedangkan saat ini ia juga telah mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak untuk membiayai listrik yang digunakan RPH tersebut di bagian RPH dan di gudang penyimpanannya. Setelah mendengarkan cerita yang telah disampaikan, sekarang kita dapat mengetahui sedikit gambaran tentang rumah potong hewan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Patmono pada tahun 2005 di salah satu RPH di Jakarta, dalam sehari RPH tersebut dapat memotong sebanyak 300 ekor sapi. Dan dalam kegiatan pemotongan tersebut tentunya dihasilkan limbah, yaitu berupa limbah cair dan juga limbah padat. Limbah cair yang dihasilkan dalam sehari yaitu sebanyak 300.000 liter yang terdiri dari urin, darah, dan sisa air pencucian. Sedangkan limbah padat yang dihasilkan dalam sehari yaitu sebanyak 40 ton yang berasal dari kotoran dan juga isi rumen sapi. Apabila limbah-limbah tersebut tidak diolah dengan benar, maka dapat menimbulkan potensi pencemaran lingkungan dan juga masalah pada kesehatan manusia. Dalam penggunaan listrik, di RPH ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu di bagian gudang dan di bagian RPH itu sendiri. Di bagian gudang, dalam sebulan membutuhkan daya sebesar 18.968,2 kWh, sedangkan di bagian RPH membutuhkan daya sebanyak 95.434 kWh per bulannya. Apabila ditotal, maka jumlah daya listrik yang dibutuhkan RPH selama sebulan yaitu sebesar 114.402,2 kWh. Serta total biaya yang harus dibayarkan oleh RPH kepada PLN dalam sebulan kurang lebih sebesar Rp102.573.322. Kondisi saat ini, seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang ditampilkan, tentunya terlihat memprihatinkan. Pada gambar pertama, kita bisa melihat adanya limbah dari RPH berupa kulit sapi dan juga darah sisa pemotongannya yang dibuang begitu saja ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Lalu pada gambar yang kedua, kita bisa melihat pada tulisannya adalah RPH pemerintah kabupaten membuang limbah ke Sungai Bengawan Solo. Limbah tersebut dibuang begitu saja ke Sungai Bengawan Solo tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan perubahan warna pada aliran Sungai Bengawan Solo menjadi kecoklatan. Apabila kondisi saat ini terus berlanjut dan tidak diberikan penanganan, maka tentunya akan ada dampak yang ditimbulkan. Kami menggunakan teori simpul yang dicetuskan oleh Ahmadi untuk menjelaskan dan memberikan sedikit gambaran tentang dampak yang mungkin ditimbulkan akibat tidak diolahnya limbah RPH. Pada simpul pertama, adanya agen penyakit, yaitu bakteri E. coli dan bakteri Salmonella. Di simpul kedua, ada media transmisi, yaitu limbah RPH dalam bentuk padat maupun cair. Di simpul ketiga, ada population at risk, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar RPH. Di simpul keempat, adanya kejadian sakit atau tidak sakit. Jika timbul kejadian sakit, penyakit yang mungkin ditimbulkan antara lain adalah pertama, demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Yang kedua, adanya gangguan psikologis, yaitu bad mood atau uring-uringan yang disebabkan oleh bau menyengat limbah. Dan yang ketiga, adanya berkurang nafsu makan pada penduduk di sekitar RPH yang juga disebabkan oleh bau limbah yang menyengat. Dan yang terakhir, adanya faktor eksternal, yaitu belum adanya peraturan yang mengatur tentang sanksi bagi RPH yang tidak mengolah limbah yang mereka hasilkan. Terdapat 4 solusi yang pernah dicoba untuk diimplementasikan untuk mengolah limbah RPH. Yang pertama adalah diolah menjadi pupuk kompos, lalu diolah menjadi pakan ternak, ada juga yang diolah menjadi biogas dan dimasukkan ke gas tabung untuk digunakan memasak. Dan yang terakhir, ada diolah menggunakan microbial fuel cell atau bahan bakar mikroba. Namun, keempat solusi tersebut masih dinilai kurang efektif untuk mengolah limbah RPH yang dihasilkan.
Oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah gagasan yang berjudul pemanfaatan limbah rumah potong hewan menjadi alternatif energi listrik. Limbah dari RPH terdiri atas limbah padat dan limbah cair. Limbah yang digunakan sebagai alternatif energi listrik adalah limbah padat. 0,1 kg rumen sapi dan 0,056 kg kotoran sapi dapat menghasilkan biogas sebanyak masing-masingnya 0,3 meter kubik. Kami menjadikan salah satu RPH di Jakarta sebagai acuan untuk menghitung total potensi energi listrik yang dapat dihasilkan. RPH tersebut perharinya dapat memotong sebanyak 300 ekor sapi, sehingga didapatkan berat total sapi yaitu 127.500 kg. Dari berat total sapi ini, kita bisa menghitung jumlah biogas yang dihasilkan, yaitu sekitar 5.967 meter kubik perharinya. Biogas ini kemudian dikonversikan menjadi energi listrik, sehingga didapatkan total potensi energi listrik sebanyak 28.044,9 kWh per hari atau 841.147 kWh per bulan. Energi listrik yang dihasilkan ini melebihi kebutuhan energi listrik RPH per bulannya, yaitu 114.402,2 kWh. Untuk melihat secara keseluruhan bagaimana proses limbah padat sapi menjadi energi listrik, kami menyediakan sebuah diagram sederhana. Limbah padat yang terdiri atas kotoran sapi dan isi rumen akan dialirkan menuju biodigester untuk diubah menjadi biogas. Kemudian, biogas ini akan dikonversi menjadi energi listrik menggunakan genset. Lalu, energi listrik yang dihasilkan ini akan digunakan oleh RPH sesuai dengan kebutuhannya dan kelebihannya akan dijual ke PLN. Sementara limbah cair yang terdiri atas urin dan darah sapi akan dialirkan menuju IPAL untuk diolah sebelum airnya dibuang ke sungai. Untuk menjalankan gagasan ini pasti tidak terlepas dari pemangku kebijakan terkait. Oleh karena itu, kami melibatkan beberapa pemangku kebijakan, diantaranya adalah RPH sebagai tempat utama gagasan ini berjalan, dan PLN sebagai tempat penjualan kelebihan energi listrik yang dihasilkan. Selain itu, kami juga memiliki beberapa langkah sebagai upaya pengimplementasian gagasan ini. Dalam pengoperasian alat yang akan digunakan dibutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, akan dilakukan rekrutmen pekerja dengan kualifikasi minimal lulusan SMA atau sederajat untuk mengoperasikan alat-alat ini. Setelah rekrutmen, akan diadakan pelatihan mengenai ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan dan setelahnya mengenai pengonversian biogas menjadi energi listrik. Selanjutnya, dalam biogas terdapat kandungan gas-gas pengotor yaitu karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Maka untuk menghilangkan gas-gas pengotor tersebut akan ditambahkan zeolit dan kalsium hidroksida untuk menghilangkan karbon dioksida dan karbon aktif untuk menghilangkan hidrogen sulfida. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kelebihan energi listrik ini akan dijual. Maka diperlukan kerjasama dengan PLN untuk menjual kelebihan energi listrik ini, dan juga hal ini bisa dijadikan sebagai pemasukan tambahan bagi RPH. Dan yang terakhir, kami berharap program ini bisa dilakukan tidak hanya pada satu RPH, tetapi juga pada RPH lain. Maka untuk mewujudkan hal itu, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah gagasan ini menghasilkan outcome yang signifikan atau tidak. Dengan melakukan program ini, kita dapat mengolah limbah padat yang dihasilkan oleh RPH sebagai sumber energi listrik utama dalam pengoperasian RPH dan sebagai salah satu produk yang dipasarkan oleh RPH, serta mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh RPH itu sendiri. Selain itu, melalui program ini juga, kita dapat mengimplementasikan SDGs Goal Number 7 tentang Affordable and Clean Energy, SDGs Goal Number 12 tentang Responsible Consumption and Production, serta dalam pengadaan Renewable and Clean Energy di Indonesia. We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Native American proverb. Melalui kutipan ini, harapannya akan mendorong kita untuk hidup memikirkan masa depan, dan tidak hanya berfokus pada masa kini atau masa lalu. Alih-alih hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita sendiri, kita harus memikirkan bagaimana tindakan kita saat ini akan mempengaruhi generasi mendatang yang akan tinggal di planet ini. Sekian presentasi dari kelompok PKMGT kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.